Udah, kamu tuh harus diem di kamar. Ini tuh lagi gerhana bulan merah. Mas, apaan sih? Itu tuh fenomena yang jarang terjadi, Mas. Super blood moon. Mas nggak tahu ya, ini tuh lagi jadi pembahasan di koran loh. Orang aku mau keluar, ngapain sih nahan-nahan aku di sini? Diem di sini. Kamu tuh udah lama kerja di kota. Jadi pikiran kamu tuh ke kota-kotaan. Kamu lupa sama pesan leluhur. Wanita hamil pantang keluar rumah lagi gerhana bulan. Mas, aku tuh nggak percaya ya kayak gitu-gituan. Lagian kita itu udah modern, Mas. Ngapain sih Mas percaya kayak gitu? Bu Ida nggak pulang. Ya ampun, Anak ibu kan lagi hamil. anakku Anggi. Iya. Semoga dia masih ingat sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Iya pulang, Bu. Tuh kan, firasat ibu bener. Pasti kamu ngeyel. Nih, pasang. Pasang. Apaan sih, Mah? Nggak mau. Ayo. Nih, bunyiin. Kamu jangan keluar kamar. Biar makhluk halus itu tidak incar kamu. Cepet. Aku nggak pingin anak aku kenapa-napa. Udah ikutin apa pesan leluhur. Dan ingat Anggi, kamu jangan keluar ya. Sampai gerhana bulan merah itu selesai. Dan kamu jangan bantah. Ingat itu. Demi anak kita, jangan langgar mitos. Oke? Suami sama ibu sama aja. Zaman modern gini masih percaya hal kayak gitu. Heran deh gue. Jangan-jangan gerhananya udah muncul lagi. Jangan sampai aku ngeliatin momen ini nih. Lagi Mama lucu banget sih sama Mas Reza. Masih bisa ya percaya hal kayak gitu. Keluar aja deh. Wah, akhirnya aku bisa bebas lihat gerhana. Bagus banget gerhananya. Anggi? Anggi, kamu kenapa sih keluar rumah? Udah tahu lagi hamil. Aduh, Bu Erna, jangan bilangin mamaku ya kalau aku di luar. Kamu kenapa sih? Kamu tuh dari kecil ngebantah orang tua aja. Nggak baik tau, lagi bulan purnama gini kamu keluar rumah. Ya tapi kan Bu Erna, aku tuh cuma lihat gerhana sebentar aja. Jadi jangan bilangin mama sama suami aku ya. Ya. Yaudah ya, Ya. saya pamit dulu. Jangan bilang-bilang ya Bu. Loh, Anggi? 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 Ya Allah, Anggi! Kamu tuh ya, gak nurut sama ibu ya? Dibilangin jangan keluar. Aku cuma lihat gerhana sebentar, Ma. Ayo, masuk! Nggak mau, sebentar lagi. Itu lagi bagus-bagusnya gerhananya. Ada apa? Ini Anggi nekat keluar dari kamarnya. Udah mau gerhana. Lagi hamil besar malah keluar rumah ngeliat gerhana. Ibu. Ibu, kenapa, Bu? Ini Anggi nekat keluar kamar. Kamu ya, istri nggak nurut suami. Udah dibilang kamu diem di kamar, sekarang malah keluar. Kamu mau bayi dan hidup kita ancam, ha? Ibu nggak ingin ya makhluk halus itu ada nempel di badan kamu. Terutama bayi kamu. Kamu nggak bisa nurut nggak sih? Ma, itu tuh cuma mitos. Mama jangan percaya mitos itu nggak bakal terjadi. Jaga mulut kamu ya. Jangan sembarangan percaya sama mitos kamu. Ayo, masuk. Bu, saya pamit dulu ya. Mari Bu, pamit dulu. Mari. Mas, Neng. Iya, Res, Mang. ambil air. aku sini aja. Nurut kenapa sih? Ma, ini apaan sih maksudnya? Semoga Ah, kita dijauhin Mama. dari sial makhluk halus itu. Mama ini dingin, Ma. Ini Diam! Biar kamu bersih, nggak ada yang nempel. Mama, stop. Ini dingin, Ma. Udah apaan sih?
Ini tradisi di desa kita. Gak mungkin ada mitos itu kalau tidak terjadi sesuatu. Ngerti kamu? Ya udah tapi nggak usah siram-siram ya, apaan sih mas? Kamu tuh hormatin leluhur ya. Nggak mau dingin. Ayo. Udah. Ayo. Ma, Ini apa sih? Hah? Mas, mama udah dingin mah. Semoga apa yang dilakukan mama ini udah benar. Dan gak ada yang nempel sama kamu. Sakit. Kamu kenapa? Nak? Ya Allah. Ma, perut aku sakit banget, Ma. Ya Allah, nak. Makanya aku mau melahirkan sekarang, Ma. Aku udah gak kuat lagi nih, Ma. Tapi kan kamu belum waktunya, nak. Sayang. Tahan ya, nak. Tahan. Anggi, ya Allah, Anggi. Sakit. Aku gak kuat, Ma. Ini sakit. Ya Allah, iya. Sabar. Iya. Ada mama, sayang. Ayo. Anggi. Kok minumannya kayak gini sih, Pak? Amis gini kayak darah. Pak? Kok bapaknya nggak ada sih? Halo, Bu? Apa? Anggi mau melahirkan? Loh, kan belum bulan ya, Bu? Ruang operasi? Oke, saya ke sana, Bu. Pergi! Lepasin saya, Sus! Sus, lepasin saya! Kuat ya, Naya. Ibu di sini nemenin kamu. Ibu nggak bisa di sini. Mohon ibu segera keluar. Sus, saya nggak mau, Sus. Saya mau ibu saya ada di sini, Sus. Nggak bisa ibu. Ini ruang operasi. Dokter akan segera melakukan tindakan. Tenang, Bu. Tenang ya, Bu ya. Kita akan bius ibu sampai ke leher dan ibu tidak akan merasakan sakit. Nggak mau, Sus. Kita siap operasi sekarang ya. Kenapa ada setan di sini, Sus? Pergi apa? Pasien sudah mengalami halusinasi. Lalu gimana, Dok? Kita tidak akan bisa melakukan operasi kalau pasien seperti ini. Kasih bius total. Pergi kamu dari sini. Tenang ya, Bu. Sus, lepasin saya ini. Sus! Bu, Anggi gimana, Bu? Masih di ruang operasi. Bu, kenapa Anggi tiba-tiba mendadak pengen melahirkan begini ya, Bu? Ibu nggak tahu. Firasat ibu nggak salah. Ibu khawatir ini akibat Anggi melanggar mitos keluar malam pada saat gerhana bulan itu. Ibu pergi, Nak. Halo? Roy? Ini kamu, apa kabar? Mampirlah, Roy. Roy, aku nggak bisa. Istri aku mau melahirkan. Aku lagi di rumah sakit sekarang. Oke. Aku SMS alamat rumah sakitnya sekarang ya. Yuk, sama-sama. Mbak, saya mau tanya, Mbak, toilet di mana? Hah? Jangan ganggu saya. Tolong. Jangan ganggu saya. Tolong. Mas? Kenapa, Mas? Enggak, Mbak. Saya cuma mau nanya, di mana toiletnya? Toilet sebelah kiri, Mas. Makasih ya. Permisi, Mas. Salah apa saya? Ketemu cleaning service serem itu. Dan hampir kecelakaan waktu kerja lagi. Masya Allah.
Ja, ini aku Roy, masih inget kan? Iya Roy. Apa kabar? Baik-baik Roy. Senang ketemu kamu lagi. Ja, kamu ada apa? Seperti baru ngalamin sesuatu. Enggak Roy. Saya gugup aja. Istri saya mau melahirkan. Oh, ya semoga anak dan istri kamu selamat ya. Iya, kita tunggu di sini aja Roy. Ya, halo Bu. Apa? Anggi melahirkan? Iya. Kita ke sana. Roy, istri aku melahirkan, Roy. Wah, selamat ya, Ja. Iya. Ayo kita ke sana. Bu, kulitnya kok jadi merah gini, Bu? Setahu ibu, bayi baru lahir kulitnya kuning, bukan merah. Lihat nih, cucunya begini gara-gara kamu, Anggi. Mama kenapa sih mesti nyalain aku, Ma? Iya, karena kamu itu melanggar mitos. Kamu itu kan sedang hamil, tapi kamu malah keluar pada saat gerhana bulan. Ini gara-gara keegoisan kamu. Kamu nggak percaya sama mitos, anak saya jadi korbannya. Aku tuh hampir celaka juga gara-gara kamu ngelanggar mitos, tahu nggak? Kamu sih gak mau nurut kata orang tua. Begini kan jadinya. Maaf, kalau aku lancang. Sebaiknya bercak-bercak merah di bayi itu ditanyakan dulu ke dokter. Jangan langsung dikaitkan dengan gaib dan mitos. Roy, kamu itu orang kota ya. Kamu nggak perlu ikut campur dengan pikiran kami. Kami ini orang kampung, tahu nggak? Aduh, nggak nempel tapi ini, Ma. Tuh, susah banget nempelnya. Sayang, Ya, udah kamu kasih susu belum? Mungkin dia haus. udah Mas. Ini tuh udah aku kasih susu, tapi tetap aja dia nangis. Boleh aku gendong? Boleh. Sebentar. Ya Tuhan, pantas anak ini rewel. Di dekat anak ini ada yang menakuti. Maksud kamu? Ibunya ketempelan makhluk halus. Maksud kamu, Roy? Bayi ini merah-merah, bercak-bercak ini penyakit. Sebaiknya bayi ini dibawa ke dokter. Aku mohon, kasihan dia. Dia perih dan gatel. Sok tahu kamu ya. Dia bukan penyakit, bukannya sakit, tapi memang ketempelan jin bulan purnama. Bu, temen aku Roy, temen aku dari SMP. Dia udah banyak bantu orang. Dia itu indigo, Bu. Anak ini karena alergi udara panas, makanya kulitnya jadi gatal dan perih. Jadi bener dok, anak saya kena penyakit kulit. Iya, biasanya bayi memang suka seperti itu di cuaca yang panas. Boleh saya gendong anaknya? Jangan ambil anak saya. Mah, Anggi, apa-apaan sih kamu? Tenang ibu, tenang. Enggak, Anggi. Enggak, Mah, nggak bisa. Ayo kita pergi dari sini, Mah. Mah, ayo pergi dari sini. Anggi! Anggi, kamu kenapa? Mas, dia mau ngambil anak kita, Mas. Dia siapa? Kita pergi dari sini sekarang ayo, Mas. Boleh saya gendong anaknya? Makhluk halus itu ngikutin kamu. Gara-gara kamu kaspala, melanggar mitos. Mas. Ada yang dilihat. Makhluk goib. Mas, ayo kita pergi dari sini, Mas. Keluar kamu! Keluar! Saya tahu kamu sembunyi di sini. Saya Roy Kiyoshi. Jangan bermain-main dengan nyawa manusia! Mana perempuan gaib itu?
Kemana dia? Hah? Kamu sudah menentang saya. Kamu sudah buktikan kalau kamu ada. Saya Roy Kiyoshi. Saya tidak akan takut berhadapan dengan kamu. Saya tidak takut. Pergi kamu! Hah? Kemana dia? Kalau belanjaan laris terus gini, aku pasti bisa cepet kaya. Bu, beli minyak dong sekilo, berapa sekilonya? 26.000. Kok mahal banget? Di warung Bumidah aja cuma 20.000, Bu. Masa di sini 26.000, tinggi banget. Mau minyak murah tapi bau amis, mau? Ya, bukannya gitu sih, Bu, tapi terlalu jauh harganya. Ya udah silakan beli aja di sana ya. Kok bau amis ya? Aduh, Bu, amis dari mana ya? Sebentar. Saya tuh lupa. Saya tuh hari ini ada undangan. Jadi saya mau tutup warung dulu ya. Ya, tapi ini baunya amis banget. Udah bentar. Saya tinggal dulu ya. Lah. Kamu tuh kenapa kesini sih? Hah? Saya kan udah bilang sama kamu. Kamu itu lakukan di rumah Ibu Mida, bukan di sini. Kamu lapar? Sekarang gini ya. Kamu sampai saat ini belum membuat saya ini jadi kaya raya, tahu nggak? Iya, sabar ya. Saya nanti akan memberi santapan buat kamu ya. Ya. Berarti sekarang aku harus mendapatkan apa yang hantu perempuan itu mau. Aku merasakan aura negatif kuat sekali dari balik warung ini. Iya. Ya. Sosok itu di warung ini. Ja, ya ampun. Ja. Ja, bangun Ja. Ja, bangun Ja. Tolong. Ja. Kamu nggak apa, Ja? Nggak apa-apa. Terima kasih, Tante. Kayaknya perempuan itu yang aku lihat waktu Reza hampir tertabrak mobil. Aku yakin, pasti dia ada hubungannya dengan semua ini. Kayaknya ada sesuatu sama orang itu. Dia selalu memperhatikan aku. Dari kamu loh. Pelan-pelan, Nak. Assalamualaikum. Mas Reza? Mas? Kamu... Udah, kamu jangan deket-deket. Lihat. Apa ini? Sial kan? Seneng ya kamu yang ngelihat anak orang sial ya?
Tapi Bu, apa iya benar saya sial gara-gara mitos itu? Ya iyalah. Ya udah, aku minta maaf ya Bu. Ya sudah. Duduk. Kita panggil orang pintar saja ya, untuk menghilangkan sial. Oh iya Bu, Mas Reza kan punya temen namanya Roy. Iya, aku punya. Roy? Oh, jadi namanya Roy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya tiba-tiba kesini. Katanya Nareza ini kecelakaan. Iya, tapi alhamdulillah ini cuma keseleo aja. Oh, keseleo. Sial. Kenapa sih cuma keseleo? Harusnya kakinya itu patah. Maaf Bu Erna tahu paranormal yang bisa ngilangin sial? Bu, teman saya aja namanya Roy Kiyoshi. Dia indigo, udah bantu orang dari sejak dia kecil. Tapi saya juga bisa cariin kok, Bu. Roy bisa kok, dia pasti bisa. Ya bisa sih, cuma masalahnya kalau ibu ini ketimpa sial, ya jangan cari paranormal yang sembarangan, Bu. Nanti yang ada tambah sial. Saya aja yang nyariin, dijamin kok bagus, ya? Iya, saya setuju. Ya, thank you, Ibu. Gini aja deh Bu, gimana kalau misalkan kita tanya Roy-nya langsung? Ya udahlah Anggi, nurut aja. Ini kan semua gara-gara kamu. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang sudah Ibu lakukan dengan keluarga Bu Midah? Kamu itu ngomong apa sih? Saya ingatkan sama kamu ya. Kamu jangan kurang ajar sama saya. Bu, saya bisa tahu apa yang orang lain nggak tahu. Dan saya bisa lihat apa yang orang lain nggak bisa lihat. Perempuan goib itu, Ibu yang punya kan? Roy Kiyoshi, kamu jangan berani-berani sama saya. Kamu bisa mati di tangan saya. Dan kamu ingat, nyawa mereka semua ada di tangan saya. Ngerti? Ternyata benar. Ibu itu penyebab masalahnya. Aku nggak bisa bilang siapa yang mau menyerang kalian untuk saat ini. Tapi yang pasti, aku mohon jangan panggil orang pintar dari manapun. Kecuali Ustadz yang membimbing pengajian di sini untuk mengusir makhluk-makhluk halus. Iya, tapi itu semua bukan karena mitos itu kan Roy? Aku yakin bukan. Ada seseorang yang mengambil kesempatan ini dan menciptakan suasana seolah-olah ini karena mitos. Aku nggak setuju. Jelas ini karena melanggar mitos. Mah, aku mohon, kali ini kita ikutin aja sarannya Roy, Mah. Lagian juga kita kan nggak pernah bikin pengajian setelah aku melahirkan. Kamu jangan ngatur-ngatur mama ya. Maaf, Bu. Anggi benar. Tolong kasih kesempatan untuk buktikan kalau ini bukan karena mitos. Bu, kenapa? Nggak tahu, Mak. Kenapa pala ibu pusing? Ini siapa sih yang ngaji? Siapa? Bu, ngaji. Gak ada yang ngaji di sini, Bu. Di rumah ini kita berdua, Bu. Enggak. Ini pasti ada yang ngaji, Pak. Di rumah Bu Midah kali, Bu. Mereka kan sedang mengadakan pengajian sekarang. Bu! Bu mau kemana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kenapa kamu mengadakan pengajian, Mida? Katanya kamu mau manggil paranormal. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
Kamu harus lakukan sesuatu. Kalau enggak aku bisa mati. Karena energi ini berbalik sama aku. Kamu harus tolong aku. Si Erna kenapa aneh begitu ya? Kemana lagi tuh orang ya? Warung Ibu Mida kebakaran, tolong! Tolong! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, minta tolong Pak. Warung Ibu Mida kebakaran Pak. Minta tolong Pak. Inna lillahi wa inna Tolong, ilaihi raji'un. Mari. Ayo Pak. Bantu Pak! Pak, bantu Pak! Ayo Mas, buru Mas. Ambil air. Cepetan. Warung Ibu Mida Pak Ustaz. Lihat ya Allah, ya Tuhan. Tolong, ambil airnya cepetan. Bantu. Ayo, siram. Astagfirullahalazim. Bu, warungnya kebakaran. Ini jadi habis begini. Aduh Ibu, saya turut prihatin ya Bu. Anggi, sini sayang. Anggi, sini bayinya. Biar kamu ambil air ya. Bu, aku ambil air dulu. Cepat. Mana? Cepetan siram airnya yang banyak. Ayo. Cepetan. Sekarang santapanmu ada di tanganku. Biarkan aku menidurkan dia sebentar, terus lakukan apa yang kamu mau. Oke? Kamu itu betul-betul cari mati ya sama saya? Mati dan hidup saya itu ada di tangan Tuhan. Kembalikan bayi itu. Kamu nggak bisa bawa bayi itu. Enggak. Ini milik saya. Sadar Bu. Cari kekayaan tuh dengan cara yang halal, bukan dengan dosa. Oh, jadi kamu tahu banyak soal saya? Hah? Kembalikan. Enggak. Kamu. Pergi! Kembalikan bayi itu. Reza, Ibu minta maaf. Ini bayi kamu tuh rewel banget. Ya mungkin bayi kamu aneh aja lihat kelakuan teman kamu. Serapi apapun kejahatan ditutupi, pasti akan tercium juga. Ibu permisi. Dia orang dibalik semua ini. Roy, nggak mungkin. Dia orang yang baik. Dia tuh perhatian sama keluarga kami, Roy. Jangan pernah dengar omongannya dia. Aku emang belum bisa temukan bukti nyata kalau dia pelakunya. Kalian masih nggak akan percaya. Ma. Maafin aku ya, Ma. Aku janji setelah ini aku akan kerja untuk memperbaiki warung Mama. Minggir kamu. Jangan dekat-dekat Mama. Astagfirullahaladzim. Ma, bayinya kenapa nangis lagi, Ma? Shh. Diam ya, Nak. Kenapa dia nangis lagi? Kok gatal sih? Loh, kok badan aku gatal semua? Aduh, panas banget nih. Mas, kamu kenapa, Mas? Nggak tahu, badan aku gatal semua, sayang. Ya ampun, ya udah, kamu duduk dulu. Kamu duduk dulu ya, Mas. Aku panggilin Roy sekarang ya. Oke? Ya, oke.
Di sini. Energinya kuat sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Mida? Saya mau ketemu Bu Erna, Pak. Saya butuh dukun sekarang, Pak. Kacau. Reza kena penyakit aneh, Pak. Tolong ya, Pak. Dukun? Maaf Bu Mida, saya dan istri saya tidak kenal gitu-gituan. Itu syirik, Bu. Tapi Bu Erna bilang dia kenal paranormal, Pak. Ibu, Pak, ini urusan Ibu. Bu, saya nggak suka ya kalau Ibu ikut-ikutan juga jadi muslim seperti itu. Bapak kenapa sih bawel sama Ibu? Hah? Ibu itu cuma niat baik, mau nolong Ibu Mida dan keluarganya. Ibu Mida, gimana kabarnya Reza? Reza kena penyakit aneh. Ya udah, nanti saya cariin ya paranormalnya. Iya Bu Erna. Dasar bodoh. Dukun yang kukirim itu kan dukun yang selama ini nyantet kalian. Berarti kalian itu mengundang kematian sendiri ke rumah kalian. Kamu yakin Roy, ini penyebab semuanya? Ini media hantu itu untuk datang terus ke warung dan ke rumah kalian. Untuk mengganggu kalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bau sekali ini, bau apa Roy? Ini santet dan ancaman kematian buat keluarga kalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Beling ini jelas tajam. Yang simbolnya tajam dan menusuk keluarga kalian. Kematian yang tragis. Dan rambut ini artinya sesuatu yang tumbuh tidak akan pernah abadi. Kebangkrutan, kehilangan, dan jelas rambut ini asli dari rambut mayat. Telur ini tunas, bakal calon anak. Bayi kalian incarannya. Tetangga kalian benar jahat. Tapi ini belum ada bukti langsungnya kan Roy? Iya. Itu masalahnya. Itu hanya akan jadi fitnah. Ya terus kami mesti bagaimana Roy? Dan suami saya kenapa bisa seperti ini? Kamu harus mandi air garam. Tapi sebelumnya kamu harus didoakan oleh Ustadz. Jangan sampai putus. Karena sewaktu ada pengajian, mereka kepanasan. Gata. Jangan kenapa? Nanti dia yang akan membantumu. Reza, kamu sekarang ke Ustadz. Kamu minta didoakan oleh Ustadz. Jangan sampai mereka mengganggu kamu, menyentuh kamu. Cepat. Iya, Mas. Ayo, Ja. Oke. Mau kemana kalian? Mau ke Ustadz, Bu. Saya yakin semua ini karena hasutan kamu. Kamu yang memanggil Ustadz dan kamu juga yang mengadakan pengajian sehingga warung saya terbakar. Ngaku kamu. Hei, kamu. Jangan ikut campur lagi ya urusan keluarga kami. Kamu tuh cuma bawa sial. Bertobatlah kalian. Kasihan mereka. Diam kamu. Kamu akan berurusan dengan saya. Saya tidak takut. Karena saya bersama Tuhan saya yang tahu apa yang kamu kerjakan. Reza, sini. Kamu ikut kita. Ja. Jangan ikut mereka, Ja. Diam kamu. Ayo Reza. Roy,
Aku mohon, kamu pergi aja. Ja. Ja. Ibu-ibu, semakin hari keluarganya Bu Midah semakin menderita aja. Iya, katanya Reza habis ketabrak. Terus sekarang kena penyakit kulit. Ini akibat si Anggi langgar mitos. Udah tahu hamil besar, masih aja tetap nekat keluar rumah. Lihat gerhana bulan. Iya. Astagfirullahaladzim. Anakku! Ya Allah, anakku kemana ya Allah? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan bawa anakku. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lindungi hamba dan anak hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah. Mas, aku mau kasih tahu sama kamu. Tadi di kamar anak kita, itu digangguin perempuan itu lagi, Mas. Aku takut, Mas. Kamu yakin? Iya. Ini kenapa ya? Mas, Hah? Kok aku gatal lagi? Aduh, panas banget nih. Mas, Aduh. kamu kenapa? Aduh. Kaki panas banget. Ini gatal banget. Yaudah kita bawa ke rumah sakit kamu ya, Mas. Sekarang ya. Ayo, Mas. Tunggu. Aduh, gatal banget. Mas, istighfar, Mas. Pergi kamu. Jangan ganggu saya. Mas, kamu kenapa sih, Mas? Kamu istighfar. Pergi kamu. Jangan ganggu saya. Mas, kamu istighfar, Mas. Mas, Bu. Pergi. Ini Mas Reza kesakitan, Bu. Ya Allah. Mas Reza. Mas, bangun, Mas. Reza, bangun Reza. Mas Reza ikutin aku ya, Mas. Bangun, Reza. La ilaha illallah. Mas Reza meninggal. Reza. Ya Allah. Mas Reza. Kenapa kamu ninggalin aku, Mas? Ini akibatnya. Istri macam apa kamu? Anak aku meninggal karena kamu. Sama aja kamu sudah membunuh anak aku. Udah, Bu. Ini sudah kehendak dari Tuhan. Bukan begitu, Roy. Ini karena ulah istri yang keras kepala seperti dia. Udah jelas ada mitos malah dilanggar. Sekarang kan anak aku Reza yang menjadi korban, Roy. Bu, ini bukan karena mitos. Ini karena orang yang dendam dan iri sama keluarganya Bu Midah. Apa? Kamu sudah memfitnah dia, Roy? Bu, lebih baik sekarang kita sama-sama berdoa aja. Semoga Tuhan bisa menunjukkan siapa yang jahat. Kebenaran akan ditunjukkan oleh Tuhan. Anggi, sekarang kamu balik ke rumah, kamu sholat. Semoga kamu bisa tenang. Reza.
Ustaz, Bang Roy, kami permisi pulang ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah Roy, ini memang sudah takdir Allah. Alhamdulillah almarhum sempat mengucapkan syahadat. Dan Allah juga menghilangkan penyakit kulit yang bukan haknya itu. Ya Pak Ustadz. Aku ngerasa pedih aja ngelihat sahabat kecilku nasibnya seperti itu. Dan aku nggak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkannya. Allah akan menghitung semua kezoliman hambanya yang berbuat. Pasrahkan semua kepada Allah. Kamu sudah berusaha. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, aku merasakan ada sesuatu yang aneh di sini. Ada apa, Roy? Pak Ustadz, setan itu ada di sini. Astagfirullahaladzim, anakku, ya Allah, anakku, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, anakku. Pak Ustadz. Ya Allah. Anggi, kamu kenapa Anggi? Roy, anak aku ingin diambil oleh makhluk. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, kita cari jalan lain. Ayo Roy. Tunggu Pak Ustadz. Gawat, hantu perempuan itu mau mengambil bayinya Pak Ustadz. Iya Roy, saya juga merasakannya. Kamu baca doa Pak Ustadz. Jangan sampai saya bakar kamu. Dia udah pergi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Allah, Allah, anakku. Allahu Akbar, ya Allah. Tunggu Mama ya nak. Mama ambilkan susu buat kamu ya nak. Tunggu ya nak. Kenapa sih semuanya gagal terus? Bu! Bu! Anakku. Ya Allah, kemana lagi perginya anakku ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kemana lagi ya Allah anakku. Kenapa nak? Anak aku hilang bang. Gak tahu kemana pergi. Kemana? Anak aku kemana? Roy. Astagfirullahaladzim. Tolong aku. Anakku hilang Roy. Aku gak tahu kemana Roy. Perempuan itu bawa anak kamu. Ya Allah. Dia mau pergi kemana anakku Roy? Aku nggak bisa lihat anak kamu di mana. Ayo kita coba cari. Ayo. Ayo, Ustaz. Ayo.
Saya persembahkan ini untuk kamu. Sulit sekali aku lihat bayi itu. Seperti ada kekuatan besar yang menghalanginya. Iya Roy, tolong ya. Saya nggak mau anak saya sampai diambil makhluk gaib itu. Sebaiknya kita berpencar. Kalian coba cari ke sana. Baik, Pak. Baik, Pak. Berpencar. Rumah itu. Ayo. Ayo. Saya mencium bau amis di sini. Tapi jangan takut, Anggi. Anak kamu ada di dalam. Pak Ustadz, Bu Midah, lebih baik kalian tunggu di luar. Ayo Anggi, kamu ikut saya ke dalam. Ya, baik. Bertobatlah, Bu Herma. Aku tahu kamu akan datang. Kamu harus bertobat. Jangan ambil anak itu. Alhamdulillah. Kamu sudah menghalangi saya. Dan orang seperti kamu harus dibinasakan. Astagfirullahaladzim. Api kembali ke api, tanah kembali ke tanah, air kembali air. Pulanglah ke alammu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Pak Burhan. Udah berpulang Pak. Semoga dosa saya diampuni. Yang sabar ya Pak Burhan.